Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ray Agam Insan Akbar, NPM 110216096. Saya dari Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang skripsi saya, yaitu tinjauan etika bisnis terhadap bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Latar belakang pada masalah ini yaitu dalam agama Islam, ajaran tentang keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran keimanan seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan ibadahnya saja, tetapi soal muamalah dan sosial ekonomi juga dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai ukuran bagi keimanan seorang. Sebagaimana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan bermuamalah diantaranya membuka peluang bisnis, menjalin bisnis, mengembangkan produk, dan lain-lain. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah. Islam menekankan beberapa prinsip etika Islam, yaitu ada prinsip akidah, sidik, petonah, amanah, dan tablik. Kegiatan bisnis dengan cara kerjasama telah menjadi suatu kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi etika bisnis ini sudah sesuai dengan ketentuan bisnis secara Islam atau tidak. Seperti yang ada di Desa Cigentur, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, yang mana penduduk tersebut sebagian menjadi petani gula aren, dan banyaknya pohon aren. Masyarakat di daerah Cigentur mulai mengembangkan hasil dari olahan pohon aren, yaitu lahang yang akan diolah menjadi gula aren. Maka mereka penyadap gula mulai mencari pemilik pohon aren untuk diajak bekerja sama. Masalah penelitian ini, yang pertama, bagaimana pelaksanaan bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Yang kedua, yaitu bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Tinjauan pustaka di sini saya menerangkan tentang etika bisnis Islam, tentang bagi hasil, dan fikih muamalahnya itu tentang mujaroah. Metode penelitian yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan metode kualitatif. Jenis dan sumber bahan penelitiannya ini ada data sekunder dan data primer. Data primernya itu menggunakan wawancara. Data sekunder yaitu dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, Al-Quran, dan hadis. Teknik pengumpulan datanya itu menggunakan metode pengamatan atau observasi, wawancara, dan metode dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu metode analisis data, yaitu menggunakan deskriptif analisis. Lokasi penelitiannya itu di Desa Cigentur, Kecamatan Tanjung Kerta. Dan pembahasan di sini yaitu yang pertama, pelaksanaan sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Dari beberapa wawancara yang sudah ditanyakan, perjanjian kerjasama pohon aren dengan pembayaran hasil gula aren sudah menjadi kebiasaan masyarakat, khususnya para penggarap yang ada di Desa Cigentur. Dan kebiasaan oleh masyarakat di Desa Cigentur ini, pembagiannya itu adalah 2 hari kepada penggarap dan 1 hari ke pemilik pohon. Terdapat syarat yang tidak terpenuhi pada pembagian hasil panen pada sistem bagi hasil di Desa Cigentur, Kecamatan Tanjung Kerta, yaitu dari pembagian hasilnya itu tidak jelas dari penggarap memberikan bagi hasil kepada pemilik pohon tersebut dengan sesuka hatinya. Nah, sedangkan yang kedua yaitu analisis tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem bagi hasil pada pohon aren di Desa Cigentur, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Praktek kerjasama pohon aren dengan sistem bagi hasil yang dijalankan oleh masyarakat Desa Cigentur, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang tidak mengarah kepada prinsip etika bisnis Islam, yaitu yang pertama, akidah. Akidah di sini yaitu masih sebagian landasan yang sangat filosofi ya, yang dijadikan sebagai pondasi utama. Setiap langkah seorang muslim yang beriman, masyarakat di Desa Cigentur, Tanjung Kerta ini sudah terpenuhi syaratnya dalam prinsip akidah, karena tahu bahwa harta yang mereka punya untuk bisnis dari Tuhan dan tahu mana yang halal dan mana yang haram. Yang kedua yaitu sidik, kejujuran dari masyarakat di Desa Cigentur dalam beretika bisnis Islam belum memenuhi dalam hal kejujuran, karena mereka membagi hasil dari akad kerjasama di sini tidak jujur. Ketika mereka mendapatkan lahang pada musim hujan, pasti akan mendapatkan banyak, dan pastinya lahang yang dihasilkan menjadi gula arennya juga pasti banyak. Nah, tetapi penyadap di sini tidak membaginya sesuai dengan yang didapat. Mereka membagi hasil sesuai hati mereka, yang seharusnya 2 hari ke penyadap dan 1 hari ke pemilik pohon. Terkadang yang dibagikannya itu biasanya hari ketiga ke pemilik pohon, tetapi mereka membaginya sampai 1 minggu atau lebih dari 1 minggu. Jadi hak pemilik pohon aren di sini belum terpenuhi, karena kewajiban dari penggarap untuk membagi hasil dari pohon aren tidak sesuai dengan akad di awal. Ketiga yaitu patona. Dari prinsip ini bahwa seseorang memiliki akal dan kecerdasan untuk berpikir yang dihasilkan menunjukkan profesional, tetapi masyarakat di sini tidak menunjukkan profesional, karena praktik dari sistem bagi hasil pohon aren di sini penggarap membagi secara tidak adil, ingin mengambil keuntungannya yang banyak. Yang
keempat yaitu amanah. Amanah di sini kan tanggung jawab ya. Hubungan bisnis yang dilandasi sifat tanggung jawab itu sangat mendasar ya dalam bisnis. Dari hubungan masyarakat di Desa Cigentur, Kecamatan Tanjung Kerta, dari pengelola atau penggarap pohon aren yang menjadi gula aren belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena penggarap tidak amanah untuk membagi hasil dari gula aren kepada pemilik pohon aren. Dan dari beberapa penggarap pun kadang-kadang suka membagi buah dari pohon arennya itu kolang-kaling. Nah, kolang-kalingnya itu mereka penggarap tidak memberi kolang-kalingnya ke pemilik pohon. Dengan adanya sikap seperti itu, maka penggarap pun tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas hasil dari pohon aren tersebut. Kewajiban penggarap hanya mengolah dari hasil pohon aren, yaitu lahangnya menjadi gula aren, tetapi ini mengambil yang lainnya, padahal itu bukan hak penggarap. Kelima yaitu tablik. Kemampuan berkomunikasi pun seorang muslim harus baik, sehingga dalam cara beretika yang paling penting yaitu dengan komunikasi. Tetapi masyarakat di sini yang menjadi penggarap pohon aren di sini kurang baik. Penggarap dan pemilik pohon aren dalam berkomunikasi sangatlah kurang, sehingga timbullah perselisihan antara kedua belah pihak. Dan hasil penelitian adalah praktik sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang tersebut belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa ada beberapa prinsip yang dilakukan dengan cara batil, dan selain itu harus mendasar pada Al-Quran dan hadis, bahwa jika mencari kekayaan di dunia harus dengan cara yang baik, tidak boleh memakan harta orang lain yang bukan milik kita dalam berbisnis. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan analisis datanya bahwa praktik sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Cigentur, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang ini belum sesuai dengan etika bisnis Islam.